Karena gerakan ini ya kok Keanu ya, bagaimana apa sih maksud dari gerakan ini adalah bagaimana aset itu dapat diciptakan dengan cepat, liquid, dan digunakan tepat pada waktunya, Keanu. Itu yang menarik, Keanu. Halo semuanya, selamat datang lagi di Candace Mawinara Talks. Kalau pada edisi sebelumnya kita berbincang-bincang dengan seorang financial consultant ya, atau financial advisor, lebih mengenai tips and tricks finansial di masa COVID dan menjelang new normal. Nah, jadi pada video kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan seorang financial planner dari suatu institusi asuransi di Indonesia yang mempelopori gerakan keluarga Indonesia aset 1 miliar. Beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Trisakti Indonesia dan Qualified Syariah Financial Educator, yaitu Om Viko Hadian. Halo Om Viko, udah lama gak ketemu ya. Terakhir ketemu kalau nggak salah pas ambil raport deh, pas di SMP 73 ya. Tahun lalu itu. Iya benar, Keanu. Udah lama banget ya, Gimana tahun kabarnya? lalu. Halo, udah baik, Keanu. Sehat-sehat aja? Halo, udah baik, cuman Om Viko di rumah aja nih. Paling Emang semuanya di rumah-rumah. paling keluar cuman ke warung aja. Nggak pernah kemana-mana, di rumah aja. Gini Om Viko nih, minggu lalu kan sempat dapat insight ya dari seorang financial advisor. Waktu itu sih lebih seputar instrumen-instrumen investasi kayak reksadana, terus saham, kemudian logam mulia seperti emas dan perak. Waktu itu seputar investasi, ya. Nah, kalau dari diskusi minggu lalu kan dapat insight kalau misalkan kita mau menggunakan asuransi ya, sebaiknya kita menggunakan asuransi saja tanpa mengambil asuransi yang untuk investasi yang biasa disebut dengan unit link ya, Om ya. Karena kalau dari asuransi dibeli tujuannya lebih untuk proteksi, ya kan? Bukan untuk investasi. Kalau menurut Om, dari sudut pandang Om Viko gimana nih? Oke, Keanu. Jadi artinya ini membedakan antara mana porsi untuk asuransi, mana investasi. Sebetulnya produk unit link itu dibuat adalah untuk mengakomodir produk-produk tradisional dulunya. Jadi pakai investasi adalah supaya produknya fleksibel sebetulnya. Ya, produknya fleksibel, terus kemudian bayarnya juga bisa diatur. Ada investasi sih sebetulnya menurut Om Viko bukan untuk dia nanti suatu saat dia akan dapat nilai tunai yang besar gitu. Karena kalau dibandingkan dengan perbandingan dia dengan investasi, ya nggak bisa dibandingkan, nggak bisa apple to apple ya, karena memang ada beban asuransi di situ. Jadi memang unit link dipergunakan untuk membeli asuransi. Namun kalau ada investasinya, itu hanya menjaga kalau misalnya dia terjadi kondisi seperti ini nih, pandemi COVID-19 ya, terus kemudian ternyata dia lagi ada problem secara keuangan, tapi asuransi dibutuhkan. Nah, sosok produk unit link ini sebetulnya sangat powerful karena ada nilai tunai yang sudah terbentuk, sehingga dia boleh cuti premi. Jadi dia tidak tidak lapse. Beda dengan produk yang asuransi saja. Hari ini dia tidak bayar, dia polisnya mati jadinya. Itu sih sebetulnya. Tapi Om Viko setuju bahwa memang untuk membeli produk terkait dengan investasi, ya memang bukan investasinya yang kita akan kejar, gitu. Tapi justru asuransinya yang paling utama, Ken. Nah, kalau ngomongin asuransi ya, kayaknya orang Indonesia ini masih banyak yang tabu kalau ngomongin asuransi. Masih belum biasa gitu dengan asuransi. Kalau ada orang nawarin asuransi, langsung ditolak mentah-mentah, langsung nggak mau gitu. Nah, ini kan sebenarnya kita tahu ya, kalau asuransi itu kan sebenarnya penting sekali karena akan membantu kita di kemudian hari. Contohnya mungkin saat ini kalau kita sakit, kecelakaan. Nah, kalau misalnya mindset-nya ini kan berarti orang Indonesia sudah mindset-nya itu asuransi tidak baik gitu ya. Sudah males dengan asuransi. Nah, ini gimana kita bisa ngerubah mindset orang-orang? Karena kita tahu kan betapa pentingnya asuransi itu. Dan bagaimana Om Viko menanggapi perilaku masyarakat saat ini? Oke. Wah, bagus banget nih pertanyaannya, Keanu. Kondisi hari ini memang bisa dibilang masyarakat kita belum begitu melihat bahwa asuransi adalah sebuah kebutuhan primer. Asuransi ini bukan value bagi dia, bagi kehidupannya dia.
memang tidak tugas pemerintah, tugas kita sebagai financial advisor, tugas perusahaan asuransi, tugasnya adalah memang mengedukasi ke masyarakat untuk meningkatkan tingkat awareness sih sebetulnya. Jadi memang masyarakat kita memang kebanyakan adalah karyawan, ya, kebanyakan karyawan. Jadi artinya Doi. betul. Jadi apa? Risk management di dalam kehidupannya dia tuh belum ada gitu. Jadi artinya tugas kita nih bahwa kalau pengusaha mereka ada yang namanya risk management. Bagaimana kalau kejadian ini? Bagaimana kalau kejadian ini? Gitu ya. Tapi kalau masyarakat kita ini yang kebanyakan adalah karyawan, jadi risk management udahlah di kantor juga di cover gitu. Padahal kan mungkin belum tentu juga manfaatnya sebesar apa yang dia dia pengen dapatkan gitu. Jadi memang PR kita Keanu adalah literasi dan edukasi keuangan ke masyarakat supaya peningkatan awareness ke masyarakat itu lebih tinggi nantinya. Jadi orang akan melihat, wow ternyata asuransi itu penting ya gitu. Jadi sampai bisa masyarakat itu melihat bahwa oh asuransi itu begini, ternyata penting ya. Nah itu Keanu yang kita harapkan. Nah, ya, kemudian yang Keno dengar ya, yang menariknya dari Om Viko juga mencetuskan yang namanya Gerakan Keluarga Indonesia Aset 1 Miliar ya. Gerakan apa sih itu, Om? Dan misi apa yang ingin Om Viko capai gitu? Nah, iya, Keanu, wah ini menarik nih, ya. Om Viko bikin gerakan ini sebetulnya ingin tanda kutip ya, ingin meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat sih tentang life insurance ya. Karena life insurance itu menurut Om Viko penting banget. Kalau Om Viko cerita adalah apa latar belakang Om Viko kayak gini, karena tahun 2016 itu Om Viko kehilangan teman, ya, kehilangan teman dan ternyata tanpa dana yang kuat yang ditinggalkan ternyata mempengaruhi sekali kehidupan keluarga yang ditinggalkan gitu. Jadi memang yang tadinya hidupnya nyaman, akhirnya lama-lama turun menjadi pas-pasan, lama-lama bertahun berjalan malah jadi kekurangan. Nah, ini yang membuat Om Viko jangan sampai teman-teman Om Viko, tetangga-tetangga, saudara terjadi seperti yang sama. Ya, artinya dengan atas dasar itu, Om Viko bikinlah sebuah gerakan masyarakat, minimal dia punya 1 miliar dulu. Sebetulnya perhitungan 1 miliar itu sebetulnya batas awal ya, sebetulnya. Karena kalau dia punya penghasilan sekian itu sebetulnya kalau untuk mau bikin 1 miliar, sebetulnya dia bisa sisihin kok antara mungkin 10-20 ribu per hari gitu. Ya, dengan pakai cara asuransi term ya, dengan tradisional pun bisa gitu. Nah, artinya sangat murah untuk menciptakan, minimal dijaga dulu penghasilan ya kayak lo. Jadi Om Viko pengen sih sebetulnya adalah gerakan ini bisa tersebar di seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat minimal satu keluarga minimal dia punya 1 miliar aja. Nah, untuk yang pertama, nanti kalau dia udah 1 miliar, kemudian dia bisa review lagi. Sebetulnya saya kebutuhannya berapa sih? 2 miliar. Atau misalnya kalau memang dia dananya spare-nya banyak untuk pos-pos di asuransi, maka dia langsung aja ciptakan mungkin kebutuhannya 2 miliar, 5 miliar. Tapi menurut Om Viko, 1 miliar sudah bisa menutupi kehidupan 5 juta per bulan sebetulnya. Minimal dia bisa hidup sih, keluarga yang ditinggalkan. Ya memang sih belum tentu bisa hidup mewah ya, kayak Nu ya. Tapi Ya, yang minimal penting dia bisa support. hidup berjalan. Dan Om Viko merasa bahwa gerakan 1 miliar ini, apabila masyarakat Indonesia ini bisa mempunyai aset 1 miliar, artinya stabilitas ekonomi bangsa Indonesia tetap berjalan. Contohnya kayak kalau misalnya pencari nafkahnya nggak ada, kalau dia nggak punya uang cash besar, maka tidak ada uang yang masuk ke dalam rekening si keluarga yang ditinggalkan, maka dia nggak bisa belanja, tergantung dari sumbangan-sumbangan dari orang, benar nggak, Kian? Atau mungkin dia nunggu dulu kerja. Tapi kalau misalnya uang ini sudah ada, dan ternyata dia taruh di deposito bagi hasil 6% misalnya, ke deposito syariah, dia ada 5 juta per bulan, tiap bulan dia masuk, dia bisa hidupi keluarganya lah, dia tetap belanja di pasar, ya di samping rumahnya ada pasar mungkin artinya apa? Tetap belanja dan sebagainya. Itu Kian. Dan selain itu manfaatnya apa lagi sih dengan adanya gerakan Keluarga Indonesia Aset 1 Miliar? Apa manfaatnya bagi orang yang sudah hitungannya mendapatkan sertifikatnya waktu itu? Oke, sebetulnya sertifikat ini Om Viko buat ya, artinya dia membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai keluarganya gitu. Jadi dia ternyata makanya Om Viko kasih sertifikat ke dia
bahwa ini loh, ini program gerakan ini dan kami thank you banget karena Bapak sebagai pencari nafkah benar-benar sangat mencintai keluarganya gitu. Sehingga Om Viko apresiasi kepada dia bahwa sebetulnya sih ya, dulu yang disampaikan adalah sebuah sertifikat dan polis asuransinya dia sih sebetulnya, Keanu. Dan ternyata orang ini merasa bahwa, oh iya ya benar juga ya, ternyata ini sangat penting ya gitu. Jadi harta dia yang paling cepat diciptakan itu adalah ternyata gerakan 1 miliar Om Viko nih gitu. Jadi ini adalah paper asset sih sebetulnya dari life insurance ya, paper asset yang dari life insurance. Karena gerakan ini ya kok Keanu ya, bagaimana apa sih maksud dari gerakan ini adalah bagaimana aset itu dapat diciptakan dengan cepat, liquid, dan digunakan tepat pada waktunya. Keanu, itu yang menarik Keanu. Jadi Om Viko pernah pengalaman ya, tahun 2016 Om Viko sharing kepada adik kelas Om Viko dan memang Om Viko nggak harapkan ya tiba-tiba dia setuju dan tiba-tiba 2 tahun kemudian dia meninggal karena resiko gitu ya, resiko hidup lah meninggal. Tapi Om Viko merasa bahwa gerakan ini adalah dia ternyata sudah menciptakan aset 1 miliar, ya aset 1 miliar dengan cepat. Terus kemudian memang tepat pada waktunya gitu, uangnya udah ada langsung Oliver. Keanu, ya. Keanu. Jadi uangnya udah siap tuh Keanu di rekening istrinya udah langsung ditransfer. Artinya Om Viko merasa bahwa ini ternyata cepat dan tepat waktu gitu. Gitu Keanu. Nah, berarti kan ini cool banget ya gerakan yang dibuat sama Om Viko ini. Dan ini kan pastinya untuk orang tua kita, untuk melindungi keluarganya. Tapi kalau misalnya untuk generasi yang masih belum berkeluarga ya, atau masih anak-anak, remaja, atau kuliah seperti Kiana, apa sih yang bisa kita persiapkan untuk menuju ke langkah itu tadi? Oh, oke. Ya, bagus deh pertanyaan ini Kianu. Apakah anak-anak muda masih perlu life insurance gitu kan? Iya. Kalau dibilang memang sih sebetulnya semua orang butuh life insurance selama dia punya nilai ekonomis sih sebetulnya Kianu. Selama dia punya nilai ekonomis maka asuransi jiwa sangat penting. Kianu nanti udah punya pekerjaan, berarti punya penghasilan. Ada nggak sesuatu yang mau diberikan? Jadi Om Viko sering sekali ketemu anak-anak muda yang baru kerja, Om Kianu ya. Di usia dia 24, dia baru kerja, punya penghasilan 5 juta, dia sudah menyisihkan. Jadi artinya ternyata dengan pola gerakan 1 miliar ini, itu bisa dia menyisihkan loh untuk pos-pos jaga-jaga keuangannya dia gitu. Jadi dia ternyata bisa konsisten. Kan karena kalau beli asuransi ini adalah bagaimana kita memaksakan orang untuk dia konsisten gitu. Iya. Yeah. Untuk konsisten menyisihkan gitu. Dan ternyata kalau saya tanya, Mbak, apa misalnya gini, Anda kan nggak punya, maksudnya belum punya istri, belum punya anak, apa sih yang mau diberikan? Beli UP Jiwa 1 miliar, kenapa? Kalau ini gitu, karena beliau adalah waktu itu saya lagi sharing di sebuah seminar, terus dia nyamperin saya, dia pengen buat gitu. Dia cuma satu, alasannya menarik ya, Nuh. Dia cuma bilang gini, saya memang belum punya keluarga, tapi saya melihat papa mama saya menjual sawah itu demi saya kuliah. Dan kalau ada apa-apa sembari saya bekerja ke depan, saya pengen mengembalikan 3 kali lipat dari apa yang papa mama saya jual sawah kemarin. Jadi kemarin jual sawah udah mungkin ratusan juta ya buat sekolahnya dia. Dan ternyata dia punya keinginan kalau dia tengah jalan ada apa-apa besok atau dia ingin meninggalkan 1 miliar kepada orang tuanya, bahwa tanda terima kasihnya sekal menyokolahkan dia gitu. Menarik banget sih sebetulnya. Itu kayak. Ya. Berarti kan jadi untuk anak-anak muda ini juga kita harus biasakan ya untuk pembelajaran mengenai asuransi. Dan satu lagi adalah perencanaan keuangan. Berarti kalau misalnya untuk anak-anak milenial dan anak-anak muda, itu bagaimana sih mereka bisa merencanakan keuangan mereka dengan baik? Sebetulnya Keanu, dengan perencanaan keuangan itu untuk siapa saja sih Keanu? Ya, memang anak muda itu kalau bisa dipupuk dari awal itu lebih bagus ya. Yang pertama kali dilakukan seorang teman-teman yang muda ya, sahabat-sahabat yang muda di sini. Yang pertama kali adalah yang harus diperbaiki adalah arus kasnya dulu. Otomatis kalau dia punya penghasilan. Ya, kalau misalnya lagi sekarang ya masih ini, kalau ada penghasilan saatnya untuk mengatur mau penghasilan dari papa mama,
mau penghasilan dari bisnis yang lain mungkin Keanu punya bisnis yang lain. Pokoknya ada uang masuk adalah. Nah, saatnya itu adalah diatur. Karena dulu Om Viko terus terang aja pada saat dulu Om Viko bekerja, Om Viko nggak ngerti namanya perencanaan keuangan. Sehingga adalah uang masuk nggak diatur. Ah, ini buat apa, ini buat apa, ini buat nggak diatur. Jadi artinya ya kayak nggak ada apa-apa aja kerja, kayaknya gitu-gitu aja gitu. Nah, saatnya buat teman-teman yang muda adalah saatnya mengatur. Yang pertama adalah atur keuangan, ciptakan dana darurat, dan buatkan pos untuk asuransi, dan juga untuk investasi. Supaya nanti aset-aset yang dikembangkan dari muda itu bisa dinikmati di kemudian hari. Jangan sampai menyesal nanti pada saat usia udah mau pensiun, aset saya mana gitu kan. Nah, itu yang Om Viko harapkan bagi teman-teman yang muda. Jangan sampai terjadi sandwich generation lagi, Keanu. Kalau Keanu bisa tahu kan sandwich generation adalah seorang anak orang keluarga muda yang dia dibebankan dengan kehidupan orang tuanya dan juga dia punya tanggung jawab untuk membesarkan anaknya, pendidikannya. Jadi artinya dia ditekan atas bawah, itu namanya sandwich generation. Om Viko pengen dengan perencanaan keuangan yang baik ini, jangan sampai orang tua ini jangan sampai menghimpit lagi membebankan kehidupan anaknya. Buatlah sebuah kemandirian. Betul. Artinya apa? Saatnya berakumulasi aset sehingga apa? Ya syukur-syukur malah justru aset yang dia ciptakan bisa diwariskan sebagai tanda cinta, legacy lah istilahnya kepada anaknya yang dia cintai. Tapi jangan sampai malah ketergantungan dengan anak sehingga anak merasa terbebani gitu. Memang sih orang bilang banyak anak banyak rezeki, tapi kondisi sekarang kan artinya kita jangan sampai membebankan anak, biarkan mereka berjalan dengan kehidupannya, kita mandiri gitu. Bahkan nanti kalau misalnya kita punya aset banyak, justru aset kita buat siapa sih? Cuma 2 paling aset kita kalau kita bentuk. Kian. Aset itu kalau kita bentuk pada saat nanti pensiun atau mungkin udah tua ya, atau mungkin bahkan meninggal. Buat siapa sih kalau nggak buat keluarga? Setuju ya? Kan kita kerja ini kan buat keluarga. Ya, buat kehidupan keluarga sama tujuan keuangan. Termasuk legacy tadi. Perencanaan keuangan ini. Dan Om Viko udah ada rencana nggak atau udah pernah lakuin? Jadi bikin sosialisasi seperti ini ke sekolah-sekolah atau ke universitas. Karena ini kan sangat penting sekali ya untuk generasi-generasi yang nanti di tahun 2045 akan menjadi generasi emas gitu ya teman. Betul. Jadi memang Om Viko memang suka di beberapa masih di level kuliah sih. Tapi kemarin sempat Om Viko sharing di anak-anak muda, ya SMP ya. Ya sebetulnya memang harus dipupuk dari sekarang supaya mereka mengingat. Dan ternyata pada saat Om Viko jelasin ke buat seminar, itu kan belum tentu semuanya masuk ke itu kita ya, ke otaknya mereka gitu. Maka perlu seperti acara Keanu ini bagus banget ya Keanu. Artinya bisa apa? Jadi repetition lagi gitu. Jadi diingetin lagi, oh iya saya udah pernah ikut seminar itu, tiba-tiba dia lihat acaranya Keanu, oh benar juga ya. Nah akhirnya apa? Manusia itu kan butuh repetition. Pada saat dia ketemu ternyata banyak insight-insight baru, ilmu baru, sehingga apa? Oh dia mulai tergerak. Itu Keanu. Dan ini bagus banget menurut Om Viko. Ya satu lagi ya yang terakhir. Ada nggak pesan dari Om Viko mengenai asuransi dan financial planning untuk generasi muda? Oke, buat teman-teman generasi muda, yang pertama saya ingin informasikan bahwa perencanaan keuangan itu sangat penting. Terus kemudian yang kedua jangan lupa untuk mengatur keuangan, ya mengatur keuangan. Walaupun teman-teman masih muda, berapapun angkanya diatur gitu. Jadi nggak usah nanti saja kalau udah 10 juta, nanti saja udah 20 juta. Jangan seperti itu. Berapapun angkanya, sisihkan untuk zakat dan sedekah, kemudian kita budget planning, ya. Kalau penghasilan belum tetap bagaimana? Ya pokoknya dimasukin dulu nanti kita teman-teman bisa atur, ya. Per bulan saya dapatnya berapa sih? Gitu, ya. Jadi sehingga kehidupan kita tidak menjadi boros dan konsumtif. Harus kas, punya dana darurat, juga sangat penting. Kalau teman-teman punya dana darurat itu, apalagi dengan kondisi kayak gini ya, pandemi kayak gini sangat penting nih. Ya. Kemudian jangan lupa beli asuransi, rawat inap, ya. Selama teman-teman tidak nyaman dengan kondisi apa asuransi yang dimiliki, maka lakukanlah beli commercial insurance.
yaitu adalah asuransi dari perusahaan-perusahaan swasta. Tapi kalau sudah nyaman, sok saja silakan. Jadi memang asuransi ini adalah memberikan sebuah kenyamanan dalam hidup kita, ya, memberikan kenyamanan. Kalau misalnya udah cukup, ya udah cukup aja. Nanti 1 tahun lagi di review, 2 tahun lagi di review kalau ada perubahan-perubahan ekonomi dan sebagainya. Dan jangan lupa berinvestasi, ya teman-teman. Berapapun angkanya investasi, supaya apa? Nanti akumulasi investasi ini akan menjadi aset dan aset itu akan dinikmati di kemudian hari. Kenapa kita harus investasi? Supaya kita nggak konsumtif juga. Karena kita udah ada budget nih, pokoknya uang ini untuk investasi. Supaya aku akan menikmati di kemudian hari, gitu. Nah, untuk berinvestasi jangan ikut-ikutan, teman-teman. Ya. Mau lagi rame ini, yang lama-lama habis juga uangnya. Berinvestasi itu harus sesuai dengan karakter teman-teman semua, walaupun masih muda. Ya, sesuaikan dengan keinginan karakter teman-teman muda. Jangan ikut-ikutan karena baru belajar ini, jadi lama-lama uangnya habis. Mendingan kalau emang kayak gitu-gitu, mendingan taruh aja di deposito lebih aman kan seperti itu. Nah, itu Keanu. Jadi Viko memberikan pesan kepada teman-teman anak muda ya untuk bisa merencanakan keuangan yang baik supaya kita bisa hidup sejahtera. Nah, Om Viko kan punya hashtag di komunitas Om Viko dari bagaimana masyarakat kita nih semuanya sejahtera, semua mampu sejahtera maksudnya. Oke, makasih banyak ya Om Viko ya atas waktunya. Sama-sama Keanu. Ilmunya hari ini yang udah di-share kita semua. Yes. Semoga dapat manfaat dan semoga viewers di sana bisa mengambil hikmahnya, mengambil kesimpulannya dengan baik semua. Oke. Thank you ya sekali lagi Om Viko ya. Sama-sama Keanu, keren banget ya. Sukses buat Keanu ya. Oke. Dadah. Thank Sukses you. ya Keanu. Sekian sudah bincang-bincang story kita hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Viko itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Dan kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa masukin juga ke comment section di bawah ini. Saksikan juga ya video saya berikutnya pada hari Rabu besok. Sampai ketemu lagi.